Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Julia Kamila. Dalam program kesayangan kita ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan alhamdulillah kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial. Ini tamu saya adalah Gen Z, kalau nggak salah seperti itu. Segera kita sapa. Ada yang pertama rekan Rafli Rizky Reza, Ketua PW IPNU Jawa Timur. Assalamualaikum rekan Rafli. Assalamualaikum. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Selamat ya, fresh oven, baru aja dilantik ya? Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, lancar ya acaranya? Alhamdulillah lancar acaranya. Alhamdulillah. Baik, dan di sebelah kanan rekan Rafli ada rekanita Tias Elvira, Wakil Ketua 1 yang bidangi Departemen Organisasi PPNU Jawa Timur. Rekanita Tias, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar rekanita Tias? Alhamdulillah baik. Sehat juga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya merasa kayak saat jadi PPNU dulu deh. Rasanya gitu ya. begitu. Subhanallah. Baik, bisa kita punya tema pada kali ini di program Ikhwal Jam'iyah, yakni IPNU, PPNU dan Generasi Emas Pelajar Santri Indonesia. Kita akan lebih bahas lebih lanjut tentunya dengan narasumber sangat luar biasa. Rekan Rafli, setelah dilantik berapa hari ya? 2 hari ya? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Nah, fresh oven banget. Ini bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9. Bagaimanakah perasaannya? Kemudian apakah kemarin sebelum dilantik itu sudah action begitu dari rekan Rafli? Ya, silakan. Alhamdulillah saya cukup senang kemarin baru dilantik 2 hari yang lalu. Oke. Ini baru mengawali langkah perjalanan organisasi selama 3 tahun ke depan sampai 2027, Bu. Oh, Masya Allah. Ya. Berapa? 2027 berarti? 3 tahun. 3 tahun 3 ya? tahun. Oke, kemudian? Ya, kemarin sudah sempat melaksanakan rapat kerja juga. Insya Allah ke depan ada banyak program kerja yang kemudian akan kami laksanakan. Baik. Dan bersinergi dengan berbagai pihak, dengan TV 9, dengan PPNU Jawa Timur. Dia. Oke, kemudian izin, konferensinya kapan ya? Konferensi kami konferensi wilayah IPNU Jawa Timur di Bawean. Di Bawean? Bulan Desember 2024. Masya Allah, di Bawean. 4 bulan yang lalu. Di mana tempatnya? Di Sangkapura atau di Tambak? Tambak ya? Di Tambak. Di Tambak ya? Oke. Sedikit ini familiar dengan saya juga Bawean. Oh iya. Alhamdulillah. Baik. Jadi baru 2 hari dilantik, tapi sudah action dong berarti ya dengan sebelum menunggu pelantikan itu? Sudah ada beberapa hal yang kami kerjakan. Oke. Apa aja itu? Terkait kaderisasi yang paling utama, karena sekalipun belum pelantikan, kaderisasi itu adalah kewajiban bagi kami IPNU. Jadi sekalipun tidak dijadikan program kerja, itu adalah kewajiban dasar IPNU sebagai Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang bertugas melaksanakan kaderisasi pelajar. Baik. Kaderisasi pelajar itu di mana kaderisasinya? Di banyak daerah. Sejak kemarin saya terpilih Desember 2024 sudah ada sekitar 7 latihan kader utama IPNU Jawa Timur. Jadi kaderisasi tingkat terakhirnya IPNU di Jawa Timur sudah ada 7 titik sebelum pelantikan. 7 latihan kader utama istilahnya. Iya, latihan kader utama. Itu artinya sudah mentok ya? Sudah mentok. Sebelumnya kan ada... Sebelumnya ada Lakmut, ada Makesta. Betul, Makesta. Ya. Masih ingat saya masa-masa itu. Oke, latihan kader utama. Baik. Kita pindah dulu ke rekanita Tias. Rekanita Tias sebagai wakil ketua 1 Departemen Organisasi Jawa Timur juga ya. Oke, ini berarti beda ya, masanya beda ya berarti? Iya. Beda. Jaraknya hampir jauh gitu. Oh, baik. Kalau di IPPNU? Nah, kalau di PPNU sampai ini tahun berapa? Sampai tahun 2025 akhir kalau yang di SP ya. Oh, tahun ini? Tahun ini. Oh, Masya makanya Allah. Selisihnya jauh gitu. 2 tahunan gitu. Siap. Makanya kalau untuk sinergi ya Mas ya, ini kita maksimalin gitu ya di tahun. Bukan makanya rekan ya, rekan kita ya. Oh iya, rekan gitu ya. Iya gitu. Jadi kalau di PPNU malah mungkin kebalikannya gitu. Jadi kayak kita hampir 85% ini semua program kerja udah hampir selesai gitu. Karena memang Ketua Aisyah gitu ya selaku Ketua PPNU Jawa Timur sering berpesan di rapat-rapat bahwasanya nanti 3 bulan sebelum surat pengesahan itu berakhir, itu semua program sudah harus diselesaikan. Jadi kita tinggal fokus gimana caranya menyelesaikan administrasi sehingga nanti konferensi ini benar-benar gongnya ini kena gitu.
Dan tentunya ini kita sambil nunggu sih kongresnya baik IPNU sama IPPNU gitu. Gitu. Iya, harapannya sih nggak mundur ya, sehingga conveyor wheel-nya IPPNU juga tidak mundur. Oke. Begitu. Rencana kalau info terbaru memang kongresnya IPNU IPPNU juga barengan begitu kah? Ya, Oh begitu ya. kongres yang lalu itu juga bersama sih. Jadi mungkin kemungkinan di periode selanjutnya juga akan bersama. Tinggal kita lihat aja bulannya bulan Bulan berapa apa ini, gitu. Tetapi kalau di level wilayah beda ya? Beda. Ya. Oh Masya Allah. Memang begitukah PDPRT-nya? Enggak Sih ya. Kita ini aja. Biasanya kan ada apa namanya kepengurusan yang mungkin ada sedikit kisah gitu ya, sehingga tidak sampai ke 3 tahun gitu, sehingga Masya harus Allah. mengharuskan untuk regenerasi baru gitulah. Jadi sehingga kayak IPNU sama PNU berjarak, tapi nggak apa-apa sih ya, itu nggak menghalangi gitu. Betul. Kita di Nggak ada Wisnu PEN aman. Cuman eventnya aja dibarengin Iya, itu ya, hemat biaya. Oke, baik. Dan berikutnya izin. Kalau dari bidang organisasi juga persis dengan rekan Rafli ya, berarti sudah ada pengkaderan juga. Kalau di IPPNU kita kan sambil menyongsong generasi emas 2045 mendatang itu ya Bu ya. Tentunya kita sebagai pelajar putri Nahdlatul Ulama ini kita menjadi representatif dari apa namanya usia-usia produktif gitu ya, yang mana nanti di 2045 itu kan usia 15 tahun sampai ke 45 tahun. Lah, itu yang menjadi produk-produk ataupun SDM-nya itu kan hari ini sudah harus kita persiapkan. Betul. Nah, ini yang menjadi latar belakang ketika kita di IPPNU atau di Pelajar Putri Nahdlatul Ulama ini untuk bisa melebarkan sayap. Jadi bukan hanya di pengkaderan internalnya IPPNU. Kalau pengkaderan internalnya IPPNU saya rasa baik di IPNU ataupun IPPNU kita sudah lanyah ya, sudah melanglang buana, bahkan hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur ini sudah hampir selesai gitu ya. Kalau kita lihat, tapi tantangannya hari ini bagaimana kita itu bisa menciptakan apa namanya sebuah ini ya pencipta perubahan gitu ya di berbagai bidang, yang mana kita hari ini banyak sekali nih Bu ya konflik-konflik hari ini ya, yang mana itu ada isu di ekonomi, kemudian di pendidikan, di teknologi ya, itu kita harus bisa melebarkan sayap ke sana, terutama kalau di bidang per hari ini yang lagi sedang booming-boomingnya itu ya Bu ya. Yang baru saja kita launchingkan, kita baru saja launching yang namanya Sista. Jadi kalau di NU itu kan juga ada ya, namanya kalau nggak salah Dikdaya gitu ya. Ya. Kalau di IPPNU kita juga ada Bu, namanya Sista, Sistem Informasi Rekanita begitu. Nah, baik. itu, Bukan SIS begitu ya? Iya. Sista ya. Iya, Izin Sista Sistanya itu. jeda sejenak karena mau ada segmen kedua, kembali berbincang dengan dua narasumber saya dari IPNU dan IPPNU. Seperti apa keseruannya? Kembali berbincang dengan keduanya. Izin ke rekan lanjut ya ke rekan Tias ya. Tadi ada Sista begitu. Apa tadi Sistem Informasi Rekanita. Oke. Ya, jadi itu kayak semacam platform gitu ya, yang sudah kita riset 2 tahun Bu itu. Masya Allah. 2 tahun. Kemudian akhir tahun kemarin kita launchingkan, dan itu isinya semacam kayak administrasi yang mana semuanya itu sudah di sana. Ya, kayak entah itu surat menyurat, terus kemudian database big datanya IPPN itu Jawa Timur itu semuanya ada di sana gitu ya. Jumlah ini ya, jumlah kader. Iya, jadi kayak potensi ada dai data misalnya potensi, ya baik di seni, budaya ataupun olahraga atau dakwah, semuanya ada di sana. Kemudian juga proses pengkaderannya itu juga di backup di sana begitu. Begitupun juga ini sebenarnya kita mengacu bahwasanya biasanya kalau di akhir periode itu kan kita sering ini ya apa namanya kesusahan untuk menertibkan administrasi. Betul. Nah, biasanya hamin seminggu baru Kebut membereskan ya. Nah, ini kita harus yang pengalaman kayaknya ketawa. ya, jadi ini harus kita pangkas gitu, nggak boleh Siap. lagi kayak gini gitu. Nah, sampai akhirnya itu jadi, dan hari ini sudah mulai jalan, bukan hanya sampai di pimpinan wilayah yang memakai, tetapi di pimpinan ranting juga memakai, dan juga pimpinan komisariat, PAC, dan juga apa namanya
PC itu semuanya. Dan hari ini yang sedang berjalan, Bu, bahasanya kita itu ada yang namanya elektronik KTA, elektronik kartu tanda anggota, yang mana itu ada chip KTA begitu ya? Iya, ada NFC-nya itu yang bisa buat pembayaran, kemudian semuanya metode kayak absensi dan lain sebagainya, itu bisa juga kita melihat bahwasanya bisa divalidasi di website utama. Apakah ini benar-benar anggota IPPNU? Nah, itu. Jadi biar ada kesan bahwasanya saya sebagai kader IPPNU saya memiliki identitas ini dan juga proses pengkaderannya sampai kemana. Begitupun juga data potensinya. Dan juga kalau kita bicara di bidang prokater pelajaran ya, Bu, ya, karena kita organisasi pelajar, kita ada salah satu program yang hari ini sedang digaungkan yaitu jurnal. Nah, ini mungkin kalau di kalangan perguruan tinggi udah biasa gitu akademisi. Ya. Tapi kalau di kalangan pelajar kayaknya saya rasa baru kali ini pelajar putri itu bisa membuat ya ataupun launchingkan sebuah jurnal namanya Yo Jurnal. Nah, itu milik IPPNU ya? Iya, milik wilayah pribadi. Iya, IPPNU wilayah. Lah, itu juga dimentori langsung oleh Arjunu ya, yang mana punyanya LPTNU. Nah, ini kita sedang proses ini, Bu, menerbitkan. Jadi kita kolaborasi gitu. ceritanya ya antara IPPNU dengan tapi kepemilikannya sendiri. Kepemilikannya sendiri. Baik. Apakah itu juga diadopsi oleh rekan dari IPPNU begitu? Ya, mungkin... Atau ada nama lain, brother begitu? Gimana? Ya mungkin kalau IPPNU sendiri terkait digitalisasi, kita terintegrasi dengan pusat. Jadi di pusat itu ada satu sistem digital yang namanya Sirekan. Hal-hal mengenai administratif, mengenai hal-hal yang seputar database, kader, itu kita terintegrasi dengan pusat. Tapi IPPNU Jawa Timur sendiri berusaha memfasilitasi kiranya apa yang belum difasilitasi oleh pimpinan pusat. Nah, dalam rangka itu kemarin kita sempat launching, Bu, ketika pelantikan PW IPPNU Jawa Timur. Launching apa? Launching website ipnujatim.or.id yang kemungkinan ini nanti akan diubah namanya gitu. Tapi nanti kami masih namanya sebelumnya pakai apa itu? Gimana? Sebelumnya pakai apa sebelumnya namanya webnya? Itu ipnujatim.or.id. Gitu. Ya. Enggak ini yang agak gaul banget gitu mungkin. Makanya itu supaya lebih menarik. Ini kita masih mikir ini, dikasih nama apa? Itu isi horor. Iya. Nah, nanti di dalam aplikasi itu kami ingin menunjang beberapa hal yang belum tercover dari sistem digital yang disiapkan oleh pusat. Kalau pusat hanya menyiapkan terkait administrasi dan integrasi data, nanti kita fokus di penunjang pengembangan sumber daya manusia kader kita, gitu. Jadi dalam website ini yang insya Allah ke depan juga akan kami kembangkan dalam bentuk aplikasi. Kita kerjasama dengan sebuah perusahaan aplikasi. Secara garis besar dalam website atau aplikasi yang sedang kami buat, fokusnya adalah pengembangan sumber daya kader. Yang pertama mungkin persiapan kader-kader IPPNU untuk masuk kampus. Jadi kita nyiapkan sebelum agenda SNBT seleksi masuk kampus itu, kita nyiapkan dulu tryout, kita nyiapkan materi-materi. Jadi kader-kader kita beri pembinaan supaya ketika mereka menghadapi ujian, mereka siap, mereka lulus, mereka bisa masuk di kampus-kampus negeri favorit. Kenapa kok kami memikir seperti ini? Karena bukan korban ya. Yang saya yakini sampai hari ini penyumbang orang-orang yang bisa duduk di pos-pos strategis itu ya 10 besar kampus favorit di Indonesia. Harapan kami kader kita yang melimpah ini memenuhi di kampus-kampus negeri favorit, sehingga ketika mereka keluar, mereka itu bisa punya kesempatan yang lebih untuk duduk di tempat-tempat yang strategis, yang nanti kemudian hari bisa dipergunakan dan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita. Gitu, Masya Allah, keren. Kemudian, selain itu perihal kaderisasi, kalau selama ini kita berfokus pada urusan kaderisasi formal, tadi yang disampaikan oleh rekan kita sudah selesai di 45 cabang kaderisasi formal selesai. Mungkin ke depan kita juga akan mengembangkan terkait kaderisasi non formal, urusan dengan upgrading skillnya teman-teman IPPNU Jawa Timur ini juga penting untuk kita pikirkan. Nah, di aplikasi itu, di website yang akan kami kembangkan, kita juga akan banyak memfasilitasi rekan-rekan kita terkait upgrading skill itu.
lebih jauh daripada itu, kami punya pandangan bahwa hari ini juga sudah mulai harus dipikirkan pasca kader IPNU berproses ini muaranya mau kemana. Nah, dalam aplikasi itu nanti akan coba digambar. Kita akan petakan dulu, kita akan survei dulu sebenarnya kader-kader kita ini punya bidang keilmuan yang seperti apa. Berapa sih kader IPNU yang mengambil kuliah di jurusan ilmu politik, ilmu hukum, ilmu budaya, komunikasi dan yang lain-lain itu berapa? Setelah kita punya data, kita upgrade skill mereka sehingga untuk jadi seorang yang profesional di bidangnya dengan bekal keilmuannya itu lebih siap. Gitu. Masya Allah, berarti apa ya? Udah data itu udah lengkap ya begitu. Kalau mau butuh tenaga apa gitu udah punya gitu. Dibutuhin apa? Makanya kan gitu. tagline-nya IPNU Jatim itu building future ecosystem, membangun ekosistem masa depan for useful generation, untuk generasi yang siap untuk digunakan gitu. Oh, Masya Allah. Jadi generasi emasnya juga sudah masuk tuh ya? Iya. Baik, luar biasa. Kemudian kalau dari rekannya Tati ya, ini mengapa ya pelajar ini juga perlu disentuh begitu dalam rangka apa peran aktifnya di pembangunan nasional begitu? Oh iya. Karena kita lihat ya bahwasanya tadi udah disampaikan bahwasanya yang menduduki posisi strategis itu memang kadang bukan dari kita gitu loh. Nah, hari ini kita harus mulai mempersiapkan di sana. Kalau kita lihat sebenarnya secara apa namanya kemampuan kader-kader kita itu banyak yang mampu, tapi mungkin kesempatan untuk ke sana ini yang mungkin kurang gitu ya, mungkin kurang untuk kita memberikan kepercayaan ke mereka. Gitu. Jadi mungkin per hari ini ya kita mulai bangun dulu ini sistemnya, bagaimana caranya meningkatkan value dari sumber daya manusianya kita terlebih dahulu gitu ya. Dari mulai pelatihan-pelatihan lah, ini mungkin kalau di IPPNU yang akan datang ya, kita mungkin akan ada yang namanya Madrasah Kader Putri. Nah, ini benar-benar kita akan mempersiapkan bahwasanya bagaimana seorang peran perempuan. Nah, ini bisa menjadi apa namanya, bukan sebuah agen perubahan lagi, tapi pencipta perubahan. Oke, Madrasah Kader Putri ya. Kita nanti bicara itu konkretnya seperti apa. Oke, kita jeda sejenak, izin. Dan inilah segmen yang ketiga tentunya, masih bersama saya Yulia Kamila dan juga dua tamu saya yang sangat-sangat spesial. Tadi disinggung oleh rekan Tias tentang adanya Madrasah Kader Putri begitu. Ini konkretnya seperti apa? Iya. Hari ini kita sudah banyak melihat ya bahwasanya kepemimpinan apa namanya perempuan itu sangat berpengaruh luar biasa gitu ya. Dengan adanya MKP ini atau Madrasah Kader Putri ini nanti orientasinya kita bisa apa namanya melahirkan gitu ya perempuan-perempuan hebat gitu ya, bukan hanya menjadi sosok seorang pemimpin gitu ya, tetapi bisa menjadi ahli dalam bidangnya masing-masing begitu. Kayak yang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya ada bidang teknologi, pendidikan dan sebagainya. Lah, ini untuk kita nge-push ke sana begitu. Jadi benar-benar kita persiapkan SDM-nya ini benar-benar ayo kita tingkatkan lebih lagi begitu. Kalau apa namanya sebenarnya ini beriringan ya, hampir seluruh departemen. Kalau di IPPNU itu ada 10 departemen dan lembaga sebenarnya. Jadi banyak banget, hampir sama ya kayaknya yang di IPNU. Banyak ya, hampir sama ya antara IPNU dan IPPNU ya. Iya. Boleh di-spill apa itu 10 itu? Iya. Kalau yang pertama ada departemen pengembangan organisasi, ada departemen pengembangan komisariat, kemudian ada departemen kaderisasi, kemudian ada departemen budaya dan olahraga, kemudian ada departemen pendidikan dan juga penelitian pendidikan, terus kemudian ada departemen media ya, terus kemudian ada lembaga konseling pelajar putri, ada lembaga KPP ya, Kops Pelajar Putri, kemudian ada lembaga ekonomi kreatif gitu ya. Sebenarnya pariwisata nggak ada ya, pariwisata? Itu masuk ke ekonomi gitu ya mungkin. Siap. Itu. Terus kalau ini sambil kita ulas saja ya. Siap, boleh. Jadi kalau hampir semuanya ini di departemen masing-masing sudah mulai gencar ya fokus ke masing-masing bidangnya. Kalau mungkin dalam waktu 2 bulan lagi ini di departemen media ya kita akan mengadakan yang namanya hangout media. Lah ini mungkin nanti bisa kolaborasi dengan TV9 begitu ya, yang mana ini bidangnya di media, entah nanti itu bagaimana caranya ngeproses suatu acara gitu dan lain sebagainya.
yang mana dikemas menarik mungkin Siap. gitu oleh teman-teman media. Dan yang mungkin ini menarik Bu, Apa jadi itu? di lembaga ekonomi kreatif. Oke. Nah ini, jadi mungkin banyak yang apa namanya bertanya-tanya, kita kan pelajar gitu ya. Tetapi kita juga tidak boleh tertinggal bahwasanya ilmu ekonomi itu kita harus pelajari gitu. Betul. Yang mana kalau kita mungkin sekarang pelajar, ada yang masih sekolah, ada yang sudah mahasiswa. Nah ini after ini pekerjaan itu harus juga difikirkan, Yeah. gitu, termasuk di ilmu ekonomi. Di IPPNU Jawa Timur kita punya suatu mini perusahaan sebenarnya Bu, LEK, Lembaga Ekonomi Kreatifnya. Di mana itu? Sebenarnya di PW? PWNU sendiri gitu. Jadi kita mainnya bukan apa namanya fisik gitu ya, Oke. toko fisik, Online tetapi ya? toko online. Oh, Dan Masya itu kalau Allah. mungkin kita sepil sedikit ya, omsetnya itu udah hampir 100 juta Oh, Masya per Allah. di periodenya Rekanita Aisyah Iya, ini. siap. Ini secara nggak langsung sebenarnya kita bukan mentarget omsetnya ya, tapi gimana caranya Rekanita sekalian yang ada di PWPPNU Jatim ini bisa mengembangkan ilmu ekonominya. Ini dijual apa gitu. aja itu rekan Tias? Wah ini banyak banget kayak Gitu ya? atribut ya, terus kemudian apa namanya ya mungkin seputar atribut IPNU, IPPNU gitu. Hanya itu aja kah atau produk-produk? Iya, kita sebenarnya nggak apa namanya spesifik ke sana, cuman yang dijangkau meluas ke Jawa Timur, bahkan ada yang dari luar Jatim, gitu. Kita juga mensuplai ke sana, Oke. gitu. Baik, itu untuk bidang ekonomi ya. Iya. Apakah juga diadopsi juga oleh IPNU begitu? Kalau IPNU Jawa Timur sendiri kemarin pasca rapat kerja kalau bidang ekonomi Iya. ini Mbak, kita lebih fokus melatih lembaga ekonomi kita yang ada di cabang. Jadi kita menggandeng beberapa mitra strategis kayak Kementerian Pemuda, Olahraga, Iya. dan kementerian-kementerian yang lain atau bidang-bidang yang lain, dinas-dinas koperasi dan yang lain. Dan kita coba nanti adakan pelatihan-pelatihan untuk ngupgrade kapasitas lembaga ekonomi yang ada di cabang. Jadi kalau kami eksekutor untuk melaksanakan kerja-kerja ekonomi itu, gambaran kami nanti cabang saja. Kalau wilayah itu cukup memfasilitasi mereka untuk ngupgrade skill mereka, ngupgrade pengetahuan mereka gitu. Itu kalau di IPNU Jawa Timur. Jadi kalau yang saya pahami intinya ketika bicara IPNU dan PPNU itu bukan hanya seputar pengkaderan, tetapi juga di sana membekali anggota begitu ya, membekali anggota dengan apa soft skill Iya. begitu Iya, ya. benar. Betul. Kemudian juga dengan apa entrepreneur begitu. Harapannya apa ini dari rekan? Kalau harapan saya sendiri supaya ke depan warna dari kader kita itu beragam, Ibu. Karakter kader muncul, kader jadi beraneka ragam, punya keilmuan yang berbeda-beda, sehingga terbentuk satu ekosistem masa depan dari kader IPNU sendiri yang punya kontribusi dalam rangka pembangunan Indonesia. Mungkin itu. Dan itu apa ya, bagus banget gitu ya, bagus banget ya, kolaborasi berarti semuanya begitu ya dengan profesi Iya. masing-masing ke depannya begitu Betul. ya. Dari rekan Tias. Kalau dari IPPNU ya, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama sendiri Bu, tentunya harapannya hari ini kita mempersiapkan generasi emas itu ya, yang mana hari ini ditempatin oleh teman-teman ataupun rekanita Gen Z. Nah, usia-usia yang sekarang kalau Saya masuk generasi apa ya? Siap. iya, kalau kita lihat Gen Z ini kan apa namanya tahun lahirnya itu kan 97 ya, 1997 sampai 2012. Nah, Oke. hari ini yang sedang menduduki posisi jajaran keseluruhan pimpinan ya, baik dari ranting sampai ke pimpinan wilayah bahkan ke pimpinan pusat. Nah, ini harapannya ke depan IPPNU ini bisa menjadi representasi generasi emas itu gitu, yang nantinya bisa memegang peranan penting gitu ya di depan di masa yang akan datang begitu. Di bidang-bidang yang masing-masing itu yang sudah kita persiapkan mulai sejak dini ya, yang mana kita punya tagline juga Bu sebenarnya di apa namanya IPPNU Jawa Timur, the change maker gitu ya. Jadi bukan lagi apa namanya agent of change gitu ya, tapi the change maker. Nah, jadi harus bisa menjadi pencipta sebuah perubahan itu ya. Makanya tadi banyak sekali kan soft skill yang kita buat gitu ya, pelatihan-pelatihan. Nah, itu harapannya nanti kader-kader kita yang mana kemampuannya itu sudah luar biasa ya Bu ya, itu bisa memberikan
kontribusi yang real gitu ya untuk bangsa dan juga negara ini gitu tentunya, bukan hanya di daerah kepemimpinan perempuannya saja gitu, tapi benar-benar bisa ahli di bidang-bidang itu. Gitu. Nah, kalau kita lihat hari ini ya teknologi itu kan udah luas tuh Bu ya. Betul. Tapi ternyata kalau kita lihat ya kader-kader kita belum masuk ke ranah-ranah sana. Gitu. Nah, ini kita masih punya waktu nih untuk menyambut ke 2045. Lah, ini ayo bisa jemput kita peluang ya kita seharusnya ya. Baik, baik, baik. Kalau boleh tahu usia berapa ya IPPNU? Ada perubahan nggak ya dari dulu dengan sekarang? Aduh. Kalau sekarang berapa IPPNU? Kalau sekarang 24. 24 itu maksimal. Oh, 13 sampai 24 tahun. Oh, 13 itu berarti SMP ya, SMP MTS ya. MTS. Sampai 24. Sampai 24 Artinya tahun. Mahasiswa pun juga bisa gabung di IPPNU ya. Masih. Oke, saya juga mahasiswa berarti bisa bergabung. Kita jeda sejenak. Dan bisa kita lanjutkan kembali perbincangan pada segmen terakhir nanti dari IPPNU juga ada rekan Rafli dan juga rekan Nita Tias Elvira. Namanya bagus-bagus ya. Bila Gen Z. Oke. Izin rekan Rafli, ini apa ya? Bagaimanakah program apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan teman-teman dari IPNU gitu untuk mencetak generasi emas tentunya yang juga harus melek digitalisasi begitu, yang juga menjadi pemimpin yang tangguh ke depannya begitu. Baik, mungkin pertama yang perlu digarisbawahi perubahan zaman begitu derasnya. Betul. Ada banyak hal yang berubah, pergeseran norma. Betul. Dan yang lain-lain. Yang jelas yang ingin saya tekankan adalah ketika kita berjalan menghadapi kemajuan zaman, kita harus membekali kader-kader kita untuk teguh memegang nilai-nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu nanti sudah dipegang dengan erat-erat, maka ketika kader-kader kita berjalan dalam rangka menjawab perubahan, nanti mereka insya Allah akan selalu ada di dalam rel. Nah, ketika nilai-nilai itu sudah dipegang, yang selanjutnya untuk kita bangun adalah sumber daya manusianya, Ibu. Siap. Jadi kita harus bangun mereka di segala lini sektor. Harus kita siapkan mereka teknologi, mbak teknologi kita siapkan, kapasitas keilmuannya kita siapkan. Yang jelas kalau IPNU Jawa Timur nanti fokusnya ada 3. Yang pertama itu ada kebangkitan keilmuan, yang kedua adalah kebangkitan teknokrasi, dan yang ketiga adalah kebangkitan kewirausahaan. Gitu. Kebangkitan keilmuan, kebangkitan intelektual, kebangkitan teknokrasi, sama kebangkitan kewirausahaan. Kebangkitan intelektual ini kami ingin ke depan nalar kritis daripada kader IPNU itu dibangun dengan serius. Jadi kita harus bisa mengupgrade kapasitas rekan-rekan kita supaya mereka itu punya kemampuan berpikir yang tajam dalam melihat berbagai macam fenomena di tengah-tengah masyarakat, fenomena nasional, regional, bahkan sampai internasional. Kita harus bisa membaca, kita harus bisa berpikir, dan yang lebih jauh daripada itu kita harus bisa memberikan solusi dan bertindak. Yang kedua ini kebangkitan teknokrasi, kita ingin benar-benar membangun supaya teman-teman bisa berkembang di berbagai bidang, sektor, supaya siap digunakan. Dan yang terakhir kebangkitan kewirausahaan. Harapan kami teman-teman yang ada di bawah, IPNU yang ada di bawah ini punya kedikdayaan di bidang ekonomi, Bu. Supaya ketika menjalankan khidmah organisasi, mereka itu bisa teguh dalam pendirian, gitu. Dan mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri, sehingga ketika melaksanakan khidmah, itu ya sudah nggak mikir apa-apa. Jadi PR ya. Itu 3 poin yang akan kami kerjakan secara internal serius, ya. Oke, sangat sepakat. Dari rekan Tias, silahkan. Jadi kalau kita ya IPNU PPNU itu kan sebenarnya beriringan ya, gak jauh beda lah. Sejauh apapun kita melangkah mencari ilmu gitu ya, setinggi apapun kita harus tetap berpegang teguh dengan akidah kita ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, apalagi kalau kita sudah kerana pendidikan tinggi ya, ke perguruan tinggi. Ini hari-hari ini sedang banyak banget gitu ya, rawan banget bahwasanya kader-kader kita yang mungkin awalnya di SMA, MTS, ini sudah kita bekalin luar biasa. Tetapi ketika mereka sudah ada di perguruan tinggi, oh ternyata dicomot nih oleh beberapa pihak-pihak yang mungkin nantinya akan merugikan kita semua gitu. Nah, makanya kita juga harus
berpegang teguh dengan akidah tersebut gitu. Kemudian sebenarnya kalau di IPPNU ini kan sudah mulai akhir ya periode. Harapannya memang tidak banyak apa yang sudah kita bangun sedemikian baiknya ini nantinya di periode yang selanjutnya mungkin ya Bu. Ini agak pesan sedikit nih. Boleh. Di periode selanjutnya bisa diteruskan gitu ya, dijaga dan alangkah lebih baiknya malah diperbaiki apa yang kurang dan dilengkapi dan disempurnakan begitu. Jadi juga sudah kita jelaskan ya bahwasanya harapannya kita memang kader-kader ini bisa dipersiapkan nanti di mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang ke depan mereka bisa menduduki posisi-posisi yang strategis begitu ya, yang mana nanti secara tidak langsung itu memperkuat jamiah kita ya di Nahdlatul Ulama. Kalau IPPNU ini kan secara tidak langsung pondasinya Nahdlatul Ulama gitu ya. Awal. Iya, jadi harus benar-benar bawahnya kita IPPNU nggak ada ya. Udah nggak ada. Anak paling buncit ya itu ya. Nggak ada ya. Iya, ini atau mau dibikin. Jadi harus benar-benar dipersiapkan gitu. Okay. Kalau fokus mungkin hari ini ya kita rekanita Aisyah mungkin ini agak kemarin berbincang begitu ya. Beliau merasa bahwasanya bersyukur banget bahwasanya kader-kader di Jawa Timur khususnya IPPNU hari ini mungkin sudah terlihat eksistensinya daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi ketika kita mengembangkan sayap-sayap di bidang-bidang lainnya ini sudah agak enak gitu. Karena apa? Karena mereka sudah ada basicnya. Nah, basicnya ini dari mana kita latihnya di pimpinan cabang dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung ketika pimpinan wilayah itu membuat program sesuatu gitu ya, nanti bisa diadop dan diperkuat oleh pimpinan-pimpinan yang ada di bawahnya. Jadi seperti itu. Baik. Luar biasa ini. Sebagai akhir dari program Ikhfal Jamiyah, saya ingin dengar statement dari rekan Rafli dulu. Baik, pertama mungkin yang ingin kami kerjakan dalam rangka menapaki awal pasca pelantikan, kami ingin merubah citra diri organisasi kami, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, menjadi organisasi yang lebih modern dan mudah diterima oleh generasi Z, generasi zilenial, generasi alpha dan generasi beta. Kalau kalau organisasi ini kemudian tidak mudah diterima, bagaimana kemudian kita bisa mendakwahkan program-program kita, bagaimana kita bisa mengajak kader-kader atau generasi muda ini berkembang dan maju. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak hadirnya Rekanita Tias dengan Rafli. Terima kasih banyak. Sehat selalu dan mudah-mudahan terus berkiprah bisa di Nahdlatul Ulama ya dimanapun berada nanti. Baik, terima kasih hadirnya dan waktunya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Ikhfal Jamiyah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat. Terima kasih dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.